Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita tahu orang persis. yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi kita semua. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, pendengar dimanapun kalian berada, selamat bergabung bersama saya Muhammad Abdul Muafiq di obrolan Jumat Mubarak. Selamat pagi Kak Sunarto bin Abu Kasim. Selamat pagi juga Kak Muhammad Rizky Mohtar. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Fahril Gufran. Ya, selamat pagi. Iya, lesu-lesu semua tapi kayak pada manis-manis gitu. Kurang sarapan kali ya. Obrolan Jumat Mubarak kali ini kita menghadirkan anak-anak muda yang berprestasi pastinya. Dari segala golongan. Dari kaum milenial, Gen Z, Gen Alpha, dan lain-lain. Tema obrolan Jumat pada pagi ini kita akan membahas tentang apa sih Kak? Tentang gerakan milenial dalam menciptakan sumber daya manusia yang visioner dan progresif dalam segala bidang. Wow, sangat luar biasa ya. Kalau dari Kak Sunarto bin Abu Kasim sendiri atau singkat Kak Ato, boleh Kakak menyapa masyarakat Ya, boleh. sekitar? Baik, halo pemirsa, pendengar semua yang dimanapun kalian berada. Hari ini sangat menarik sekali saya diundang di Pro 1 RRI Ternate untuk bagaimana berbicara tentang milenial ya. Nah, para pendengar semua yang dimanapun kalian berada, bahwa sebentar lagi kalau misalnya tema yang nantinya akan kita bahas ini itu sangat menarik sekali, terutama khususnya di Maluku Utara ya. Nah, untuk itu mungkin nanti kembali ke Afik saya menyapa bahwa tetap stay di di Pro 1 RRI Ternate untuk bagaimana kita akan selanjutnya bahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Wow, Kak Fahril sendiri nih dari mana nih Kak? Asalnya atau bagaimana? Asal sama pagi ini Kakak beraktivitas apa dulu? Kita harus perlu tahu dulu dong ya kan, supaya para pendengar dimanapun mereka berada, mereka semua tahu kita di sini. Ya, oke. Terima kasih saudara Muhammad Abdul Muafiq. Sama-sama. Tentunya pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya diberikan kesempatan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada RRI untuk berkesempatan mengundang saya untuk saling ngobrol, diskusi ringan terkait dengan anak muda. Karena memang problemnya Maluku Utara sekarang ini kan harus bagaimana caranya supaya bisa mengajak anak-anak muda-mudi muda, anak-anak supaya muda, lebih kreatif, inovatif ya, dan visioner tentu ke depannya ya. Ya, tetap stay on the track begitu. Oh ya. supaya visioner kita terbentuk. Ya, Itu ya Kak. ya. Wow. Kakak dari mana Kak? Dari Asalnya? Asalnya dari Tidore Kepulauan. Oh jauh juga ya, harus nyebrang lautan gitu ya? Alhamdulillah. Tapi cuaca kali ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. beberapa belakangan ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Aman ya. Nah, kita kembali lagi bersama Kak Muhammad Rizky Mohtar. Iya. Ini kawan lama saya ini. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak, Iya, gimana? Coba. pagi ini pasti Kakak sholat subuh kan? Gimana? Apa ide yang Kakak dapat tentang membangun visioner anak muda? Langsung ke pertanyaan inti Ya, langsung aja. Sebenarnya kalau pertanyaannya mengenai visioner itu harus kesadarannya dari diri sendiri gitu. Ya. Karena kita melihat zaman semakin berkembang dan
tantangan sebagai generasi muda pun tidak gampang. Bagaimana kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Mungkin dari segi kesehatan juga demikian ya. Kita harus lebih terupdate lagi mengenai pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit, atau tempat-tempat fasilitas kesehatan lainnya gitu. Kita harus beradaptasi. Contohnya dulu yang COVID ya. COVID itu memaksa kita untuk beradaptasi dengan cepat. Bagaimana segala tindakan yang kita lakukan pasti ikut dengan perkembangan zaman yang ada. Sebentar ya kak. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Putus. Lanjut. Kita bisa beralih kembali lagi ya kak. Iya. Ini salah satu PR juga sih untuk pemerintah nantinya, iya, jaringan supaya menciptakan generasi visioner dan terprogresif. Itu salah satunya unsur intinya adalah jaringan juga, supaya kita bisa komunikasinya lancar sehingga ada negosiasi yang timbul di situ, relationship kita juga makin adem dan akhirnya terciptanya sebuah ide baru dan gagasan baru. Berbicara tentang visioner dan terprogresif, itu pasti kita tidak terlepas dari regenerasi kita ke depan. Semakin lama kita hidup, pasti kita butuh adanya perubahan, ya Kak Ato ya. Betul. Kak Faril dan Kak Muhtar. Apalagi di derasnya era digitalisasi, era globalisasi ini, itu kita semua diterjang dengan zaman-zaman distopisasi yang sangat pekat. Maka dari itu saya mau nanya, sebagai anak muda militansi, menurut Kak Faril, dari pandangan pendidikan, apa yang bisa dan apa yang kakak akan lakukan ketika kakak suatu saat nanti kita sebagai regenerasi ke depan memimpin Maluku Utara ini sendiri, pendidikan, dari bidang pendidikan, secara syariah atau secara umum, dari menurut kakak? Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang anak muda, keterlibatan anak muda di kehidupan sosial, di kehidupan sehari-hari, tentunya berbicara anak muda itu identik dengan... Sebentar ya Kak, kita hold dulu. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan saya Muafiq. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul di Tidore. Oh, dengan Abdul di Tidore. Subhanallah. Iya. Bagaimana Pak Abdul? Begini. Narasumber semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang generasi muda, generasi apapun namanya, mau Gen Z, mau apapun generasi yang terdahulu maupun sekarang yang menjalani sekarang ini, karena Provinsi Maluku Utara itu di Indonesia adalah provinsi yang terbahagia di Indonesia. Betul. Apakah itu survei atau data dari mana sehingga provinsi yang terbahagia di Indonesia adalah Provinsi Maluku Utara? Itu data dari mana? Karena yang bahagia itu mungkin ada kelompok tertentu atau pejabat tertentu saja. Ini ada data valid dari mana? Tolong Bapak jelaskan itu provinsi yang terbahagia di Indonesia itu dalam rangka data apa saja sehingga bahagia di Indonesia. Karena semua faktor-faktor itu ada di sudut desa, di sana ada orang yang miskin, ada di sudut desa sana orang yang terbahagia sama sekali. Digusur, ditindas itu kan masih ada. Dibungkam itu masih ada di sana. Tapi ada kata bahagia. Apanya yang dibahagia di rakyat Maluku Utara ini? Terima kasih, saya mohon penjelasan pada para generasi muda-muda yang ada di jadi narasumber pagi ini.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menjadi tantangan buat generasi muda kita ya. Kalau dari Kak Ato sendiri, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Abdul tadi gimana? Baik, pertanyaannya sangat menarik sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan tolak ukur kebahagiaan untuk mengukur sebuah kategori provinsi. Nah, itu penilaian tersendiri dari tim pusat ya untuk menilai bahwa Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang paling bahagia. Nah, kita patutnya sangat bersyukur akan adanya satu penghargaan tersebut. Artinya bahwa kebahagiaan ini kan banyak tolak ukurnya ya, terutama adalah kepuasan hidup dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya lihat dari sisi kemajuan dari sisi kemajuan teknologi dan lain sebagainya, artinya bahwa Maluku Utara sekarang sudah mulai berkembang, lalu akhirnya provinsi yang memang banyak yang didatangi oleh orang-orang, artinya orang-orang yang dari luar pun bahkan akses masuk ke dalamnya sudah sangat mudah, artinya welcome dengan siapapun yang berkunjung ke sini. Akhirnya itulah yang membuat orang-orang itu rasa bahwa kalau hidup di daerah Maluku Utara ini sangat mudah dengan sisi ekonominya, sangat mudah dengan sisi pendidikannya, sangat mudah dengan hal-hal yang lain. Akhirnya pandangan saya bahwa kita harus bersyukur bahwa Provinsi Maluku Utara dinobatkan sebagai provinsi yang paling bahagia. Nah, dari tadi kita bicara pada hal yang masih visioner dan terprogresif. Ya. Ini kan arahnya untuk ke depan ya, Kak. Saya coba dulu masuk pada fokus yang kita bahas. Nah, pertama di tema sini adalah pergerakan milenial dalam menciptakan sumber daya manusia yang tervisioner dan progresif. Nah, dapat dilihat dari tiga hal utama yang harusnya kita jadi titik fokuskan, yaitu kalau kita berbicara tentang pergerakan milenial sudah pasti tidak terlepas dari yang namanya teknologi, pendidikan maupun sosial. Nah, tiga hal inilah yang menjadi yang kita harus lihat ke depan untuk Maluku Utara yang lebih baik. Nah, dari sisi tiga dari aspek teknologi, pendidikan dan lain sebagainya, akhirnya dia mencetus menjadi ada 8 aspek yang paling harus kita bahas. Yaitu pertama adalah pemanfaatan teknologi dan inovasi. Nah, pemanfaatan teknologi dan inovasi ini sekarang Maluku Utara alhamdulillah sudah mulai berkembang dari sisi pendidikannya, sudah mulai dengan berbasis digital, lalu inovasi-inovasi anak muda yang sudah mulai memanfaatkan digital sebagai media untuk berwirausaha dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pendidikan berbasis digital. Yang tadi adalah pemanfaatannya, ya lalu sekarang pendidikan plus digital. Sekarang rata-rata untuk di dunia pendidikan, kebetulan saya juga adalah salah satu pengajar di salah satu SMK di Maluku Utara, yang dimana saya melihat bahwa dengan adanya pergerakan milenial ini, guru-guru juga sudah mulai, guru-guru muda yang memang memberikan inovasi tersendiri bagi pembelajaran yang bersifat digital. Nah, dapat mendorong sistem. Jadi kalau pendidikan yang berbasis digital ini dapat mendorong sistem dalam bagaimana mendidik anak-anak peserta ini sehingga ke depan dia lebih maju begitu. Artinya dia, kalau dulu pendidikannya kita hanya fokus pada pendidikan yang sifatnya manual dan lain sebagainya, sekarang itu sudah rata-rata orang memanfaatkan digital, terutama gadget dan lain sebagainya itu sebagai media ajar. Lalu yang ketiga adalah kewirausahaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini juga penting sekali. Nah, di mana anak-anak muda harus memanfaatkan itu. Nah, sebagai peluang usaha, misalnya mereka berusaha, harus bagaimana memberikan memanfaatkan gadget itu, dunia teknologi itu sebagai wirausaha, bagaimana untuk mendapatkan hasil yang diuntungkan, akhirnya mengurangi tingkat pengangguran. Kita lihat di mana-mana. Rata-rata itu di Maluku Utara sudah mulai mereka mengupdate hal-hal yang sifatnya teknologi. Lalu dibutuhkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif. Nah, ini inovatif dan kolaboratif itu dia memandang bahwa siapapun itu dia bisa punya hak yang sama. Misalnya
dia mau menjadi seorang pengusaha di sini. Nah, tidak lagi dilihat dari latar belakang misalnya seorang itu dari agama mana, dari suku mana dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dia merangkul untuk bagaimana mengkolaborasi ini hingga dapat memajukan kesejahteraan Maluku Utara yang lebih baik dari sisi kewirausahaannya. Lalu kesadaran sosial yang berkelanjutan. Nah, kesadaran sosial yang berkelanjutan ini juga menarik. Bagaimana masyarakat itu sekarang sudah mulai sadar akan era kemajuan. Digitalisasi ya? Iya. Jadi kalau misalnya era ini sudah mulai berkembang lalu akhirnya kita juga tidak tertinggal, maka itu juga bisa bahaya. Artinya bisa tidak maju gitu. Lalu yang ketujuh adalah salah satu ciri utama SDM adalah untuk adaptasi dan kemampuan untuk berubah. Orang harus berubah, artinya harus mengikuti perjalanan tapi tidak bisa melupakan budaya yang kita punya di Maluku Utara. Dan yang terakhir adalah fokus pada kesejahteraan mental dan emosional. Nah, ini juga paling penting. Pada prinsipnya 8 ini kemungkinan sudah dimiliki oleh Maluku Utara, sehingga salah satu tolak ukurnya provinsi yang bahagia itu tercipta di ini. Selain punya kekayaan juga ya Kak? Iya. Kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Artinya untuk bagaimana mempertahankan provinsi ini sehingga menjadi lebih baik. Terutama menyentuh orang-orang yang tadi sudah disampaikan oleh penanya di daerah-daerah pelosok dan lain sebagainya. Itu mungkin ke depan, mudah-mudahan ke depan masa lebih baik lagi. Ada sentuhan emosional ya di situ ya. Saya rasa itu saja kita kembalikan ke host. Tapi by the way, take it from your long story and argument tadi. I see bahwa tadi kakak kan sebagai salah satu pengajar di SMK ini. Betul. Pasti itu mengajar anak-anak Gen Z, mengajar anak-anak Gen Alpha, Gen Milenial itu sangat butuh kolaborasi yang sangat kreasi dan inovatif kan. Apalagi kan sekarang kan kita terlahir sebagai generasi pendengar nih. Betul. Nah, bagaimana yang kakak pahami tentang karakteristiknya dulu sebagai karakteristik ciri-ciri pemimpin di era milenial, supaya kalau kita mau sentuh emosional seseorang kita harus bisa merangkul dari bawah dulu sehingga dia akan naik dengan sendirinya. Oke. Kalau bicara soal pendidikan, itu adalah pembentukan karakter paling tertinggi itu di sekolah. Betul. Ya, jadi kalau misalnya sebelum beranjak ke kampus dan lain sebagainya itu dia melewati fase-fase pendidikan. Nah, di fase-fase pendidikan itulah pembentukan karakter yang paling penting. Kalaupun karakter sudah terbentuk dengan baik, maka pada saat dia lulus lalu akhirnya dia bekerja dan lain sebagainya itu dapat memperkuat tadi yang Afif bilang bahwa bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi karakter itu kalau saya rasa bahwa pembentukan karakter yang paling tertinggi itu di pendidikan itu. Kalau misalnya dilihat, misalnya sorry ya, boleh kita lanjutin lagi Kak? Ya. Gimana? Kalau kita lihat bahwa di Maluku Utara pada khususnya ya, saya lihat bahwa sekarang itu malah semakin maju pendidikan, anak-anak juga makin semangat untuk belajar, selalu update hal-hal yang sifatnya global. Nah, itu sudah mulai terjadi di Maluku Utara. Akhirnya kalau tadi bicara soal kepemimpinan ke depan, untuk harusnya dia harus mulai dari sekarang itu sudah terbentuk dari mulai fase-fase dia melewati pendidikan. Nah, dan Maluku Utara sudah punya guru-guru profesional yang sudah mampu membentuk karakter anak-anak itu tersebut. Sudah mampu membentuk ya. Nah, kembali lagi disuntik dari secara religius, pasti di sini kita punya ustadz-ustadz muda milenial ya. Antaranya para aktivis juga seperti Kak Rizky Mohtar ini dan Kak Faril Gufran ini yang pastinya. Menurut kakak, apa suntikan-suntik, apa jurus jitu yang akan kakak berikan untuk menjadikan anak muda ini visioner dan terprogresif, tapi tetap sejalan dengan keyakinannya sendiri, tidak melenceng? Boleh kakak jelaskan gitu? Oke, baik. Sebagai pembuka tadi yang sudah saya katakan, ketika kita berbicara tentang anak muda, itu sebenarnya luas sekali. Karena anak muda itu kan ciri khasnya adalah pengen diakui.
pengen diakui, pengen eksis, pengen jago di salah satu bidang begitu, pengen diakui oleh lawan jenis, pengen diakui pengen dilihat lah kayak gitu ya. Ingin dilihat, ingin eksis begitu. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah eksisnya ini diridhoi oleh Allah atau tidak diridhoi oleh Allah begitu. Dengan cara yang elegan atau dengan cara yang tidak elegan. Gitu. Sini Ustadz mudanya kelihatan. Nah, kembali sebagaimana yang memang diajarkan di dalam agama Islam, di dalam agama yang saya anut, bahwasanya orang yang keren itu adalah orang yang mampu memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Masya Allah. Tentunya sebelum kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, tentunya kita harus memiliki yang namanya ilmu. Ya. Nah, yang namanya ilmu, dan yang namanya ilmu itu tidak bisa kita dapati dengan badan yang mager, badan yang malas-malesan. Nah, jadi artinya ketika kita pengen jadi anak muda yang visioner, anak muda yang progresif, tentunya ya harus belajar, gitu. Harus belajar, kemudian harus datang kepada ahlinya, gitu. Yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, datang ke kajian, datang ke guru, gitu. Istilahnya sowan, sowan ke guru-guru, kepada ahli-ahlinya, gitu. Jadi pernah kalau berbicara tentang anak muda dulu di zamannya Khulafaur Rasyidin, zamannya Umar bin Khattab. Kita back to ini. Ya, ini agak sedikit histori ya. Ya, secara historis. Ya. Dulu, jadi kalau kita berbicara tentang anak muda, sebenarnya anak muda itu sering banget dilibatkan sama Nabi, dilibatkan sama Khulafaur Rasyidin. Ada salah satu tokoh yang menurut saya itu sangat inspiratif dan menjadi role model bagi saya di kaula muda, adalah Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah salah satu anak muda pada zaman itu, adalah salah satu anak muda yang paling sering banget diajak untuk berdiskusi dengan para senior-senior perang Badar. Gitu. Jadi pernah satu ketika Umar bin Khattab itu mengajak Abdullah ibnu Abbas ke tongkrongan para senior-senior perang Badar. Ya. Nah, ketika pada saat itu di tongkrongan tersebut Umar bin Khattab memberikan satu peraturan, yaitu tidak boleh mengajak anak kecil. Oke. Sekalipun itu anak-anak mereka begitu, tidak boleh membawa anak kecil. Kenapa bisa begitu, Kak? Karena mungkin mengganggu daripada belum dewasa kali ya. Ya, mengganggu kebisingan gitu. Ya. Tidak tertib dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu tongkrongan itu sudah ada, kemudian Umar bin Khattab itu datang. Ketika datang beliau bawa anak kecil. Nah, kemudian ketika pada saat itu para sahabat yang nongkrong itu ada Hamzah, ada Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Mereka memberikan ekspresi yang kurang nyaman. Karena kaget, lah Umar membuat peraturan tapi sedangkan beliau juga yang langgar begitu. Nah, kemudian akhirnya Umar bin Khattab memberikan satu pertanyaan kepada para sahabat pada saat itu. Beliau bertanya, apa yang kalian pahami tentang ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Kemudian ditanyalah semua para sahabat yang ada pada saat itu, mereka menjawab semuanya jawabannya sama, yaitu ayat ini menandakan bahwasanya ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, maka dianjurkan untuk beristighfar, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Namun ketika Umar bin Khattab memberikan pertanyaan tersebut kepada anak kecil itu memberikan jawaban yang sangat berbeda. Apa? Beliau menjawab, ajalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertanda, sign bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentar lagi akan meninggal. Wafat. Beda gak? Beda banget jawabannya. Artinya anak muda ini punya ciri khasnya, satu adalah ketajaman dalam berpikir. Oke. Dia berbeda. Nah, kenapa sampai Abdullah ibnu Abbas bisa menjawab seperti itu? Karena beliau memiliki kapasitas ilmu yang baik. Gitu. Ya, artinya intinya ketika kembali pada topik kita pada pagi hari ini, bagaimana sih menjadi anak muda yang progresif dan visioner? Tentunya adalah dengan ilmu.
ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Betul. Gitu. Tapi tidak terlepas juga dari adab ya. Ya, tentunya itu satu paket. Ya. Satu paket. Memang Karena harus pada dasarnya iblis Ya. juga berilmu, Ya. iya kan? Ya, Jadi jangan kita lupakan itu. ya al-adabu fawqal ilmi. Iya, itu dia. Ini kita sering-sering supaya hoyunas Masya anfahum Allah, linnas. Ustaz. Nah. Luar biasa. Iya kan. Nah, berkaca dari segi aktivis, Kak Mohtar ini seorang aktivis Jogja. Terus gimana? Jogja kan? Iya. Aktivis dari pergerakan mahasiswa Islam Jogja. Nah, Kak, itu kan pasti kalian sebagai aktivis punya rancangan ke depan menjadi seorang visioner untuk negeri kita ini, khususnya kembali ke daerah kita masing-masing. Pemanfaatan teknologi, tapi diimbangi dengan ketakwaan. Itu kan pasti belum tentu banyak yang bisa melakukan hal itu. Nah, boleh memberikan sedikit argumen mengenai hal itu, Kak? Jadi kalau berbicara soal pemanfaatan teknologi ya dan keseimbangan lah emosional antara kita generasi muda, maka ya saya kembali lagi pada pola pikir yang kritis. Sama kayak tadi ya. Kurang lebih gitu. Artinya segala sesuatu itu harus didasari dengan keilmuan. Betul. Walaupun makanya zaman ini tuh disebut dengan zaman matinya kepakaran. Karena semua orang itu dia bisa mengakses informasi itu dengan mudah, Dengan bebas. bebas. Ya. Tanpa ada filterisasi di dalam. Iya, makanya itu kan. Nah, itu yang akan kita bahas, kita Iya, sandingkan. jadi di situ. semua itu harus diiringi dengan keilmuannya. Disiplin keilmuannya tuh sangat penting. Maka itu saya teringat satu perkataan dari Kiai Said Akil Siraj ya. Beliau pernah mengatakan Aktivis bahwa banget ya. seseorang yang membaca buku kedokteran itu tidak otomatis dia menjadi dokter. Begitupun seseorang yang membaca buku agama tidak langsung menjadi ustadz atau penceramah. Dia harus melewati beberapa proses. Entah dia mondok, dia belajar berbagai macam ilmu, keilmuan fikih, ilmu hadis, tasawuf, nahwu, saraf, itu kan. Itu penting. Tapi kalau realita yang kita lihat sekarang ini kan berbeda. Iya. Betul. Mereka tahu informasi sedikit, Langsung share. langsung share. Makanya itu disebut dengan istilahnya ya. Taklid ya. Itu matinya kebakaran di situ. Iya. Jadi orang-orang yang memang expert dalam bidangnya Iya. sekarang tuh kayak kurang terpakai lagi, maka itu yang timbulnya fitnah. Betul. Jadi keseimbangan teknologi dan keseimbangan emosional itu harus dilandasi dengan keilmuan. Ilmuwan, benar. Jadi kita tahu segala sesuatu bukan berarti kita ahli dalam hal itu. Itu hanya sebagai pegangan buat kita aja. Contohnya soal ayat-ayat Al-Quran ya. Itu kan tidak bisa ditafsirkan secara sendiri. Ada ahli tafsirnya. Cocok. Yang dimana ahli tafsirnya itu belajarnya bukan sehari dua hari. Mereka itu melewati berbagai proses ya. Karena saya di Jogja, Iya. teman-teman saya juga banyak di pondok ya, di Krapyak, di Al-Munawir. Saya tahu itu mereka belajar Arab gundul itu luar biasa susah. Bukan 1-2 hari kan. Bukan Iya, 1-2 hari itu. Bukan secara instan. Bahkan yang 6 tahun aja belum tentu pro banget ya. Iya, Gitu. tapi Iya. pada kenyataannya sekarang, kita lihat generasi sekarang, mereka mengutip ayat Al-Quran. Terus mereka tuh kayak seakan-akan paham soal ayat itu. Padahal ayat yang turun itu kan ada asbabul nuzulnya ya. Iya. Sebab-sebab turunnya ayat, ada kisah di baliknya. Udah bisa jadi ustadz bentar lagi. Maksudnya sesuaikan dengan pertanyaan. Jadi Nanti siap-siap. Banyak yang ketok pintu rumah. Boleh lah. Jadi saya rasa di semua bidang, bukan hanya soal ilmu keagamaan, ilmu kesehatan pun demikian. Iya. Sekarang ya contohnya ya, ini kasus yang sering saya alami karena memang background sebagai tenaga kesehatan tapi aktif di organisasi. Oh, hidup. Kesehatan, pintar agama lagi. Jadi kayak. gini, contohnya seorang itu kalau sekarang kalau terlalu lama bermain gadget ya, itu kan dia berdampak pada kesehatan mental. Ya. Contohnya satu itu anxiety atau kecemasan berlebihan. Jadi dia tuh memvonis dirinya sendiri. Oke, paham. Contohnya, saya kok tiba-tiba lemas, kepala sakit. Searching di Google. Ciri-ciri sakit
lemas, badan sakit. Ah, itu kan ciri-cirinya banyak keluar tuh. Ada darah tinggi, ini. Dia vonis dirinya sendiri. Oh, mungkin saya kena darah tinggi atau ini. Padahal kalau untuk mendiagnosa seseorang terkena penyakit, itu ranahnya dokter. Betul. Bukan ranahnya kita. Makanya saya bilang, kita tuh harus lebih jeli lagi menerima informasi gitu. Bukan hanya soal perihal agama, tapi dalam semua aspek. Dalam soal kesehatan pun demikian. Maka itu kita sering ya, kalau kita di Jogja sering bercanda ya, ini zaman matinya kebakaran. Percuma kita kuliah tinggi-tinggi ya kan, tapi orang tidak bertanya kepada kita. Justru itu nggak sih kenapa rumah sakit pada umumnya dipisahkan sama rumah sakit jiwa? Ya enggak. Karena emang susahnya di situ. Iya. Makanya walaupun teknologi informasi cepat kita dapat, tapi kita harus punya kecerdasan emosional dan kebijaksanaan dalam hal apapun. Baik kita mau share berita atau mau share ke grup-grup WA ya kan, kita harus paham kalau ini bukan ranah kita nih. Biarkan orang yang memang expert dalam bidangnya. Saya tidak berani mencampuri, contohnya bidang keagamaan ya. Saya tahu keagamaan itu buat dasar pegangan aja. Tapi kalau untuk membahas terlebih jauh soal agama itu bukan ranah saya. Karena seseorang yang cerdas itu bukan dia menguasai segala hal, tapi dia ahli dalam bidangnya. Iya, dan lebih banyak diam juga ya. Iya. Contoh orang ahli agama ya, soal agama ya itu dia situ, bukan dia belajar segala hal gitu. Mungkin dari saya. Tapi tips and trick nih dari Kak Ato mungkin melihat perkembangan zaman yang ada saat ini ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita menyapa para pendengar dimanapun kalian berada. Mari bergabung bersama kami di obrolan Jumat Mubarak bersama saya Muhammad Abdul Muafiq di 0822 1153 7429 atau bisa juga ke 0921 3125 521. Nah, apa pertanyaannya? Berkaca dan terlahir sebagai seorang yang terprogresif untuk kedepannya Kak, pasti kita juga nggak boleh menghilangkan rasa nasionalis kita. Betul. Kalau menurut Kakak sendiri, bagaimana cara mengidealkan ideologi kita dengan perkembangan zaman, dengan religius satu kaligus? Karena sekarang ini banyak orang yang so tahu. Nah, menurut pandangan Kakak gimana? Jadi seharusnya begini Kak, kalau anak-anak muda, kita itu fokus pada kompetensi kita saja. Tidak harus keluar dari kompetensi yang kita miliki. Artinya apa? Kalaupun kita keluar adalah berkolaborasi dengan kompetensi kita. Misalnya contoh, kebetulan saya kompetensinya adalah pariwisata. Iya. Lalu punya pengalaman yang luar biasa. Kalau di dunia pendidikan itu mungkin salah satu pengalaman tertinggi saya itu sudah pernah ngajar 5 tahun di Jakarta. Jadi saya sudah bisa membandingkan bahwa pendidikan Maluku Utara, khususnya pendidikan di Jakarta SMK atau SMA dan di daerah Jakarta, itu sudah mulai hampir sama. Nah, bahwa kalaupun tadi ditanya bahwa kira-kira ke depan untuk bagaimana tuh anak muda nasionalisme, saya sudah nasionalisme, artinya bahwa sudah pernah membuktikan bahwa seorang kita di Maluku Utara juga bisa ngajar di daerah ibu kota dan lain sebagainya. Dan hal itu harus. Nah, kenapa sampai kayak gitu? Karena fokusnya hanya untuk di bidang. Nah, kalau kita fokus pada kita di bidang, maka karir kita tuh akan berkembang begitu saja. Tapi kalau kita keluar dari bidang kita, nah itu bisa bingung. Nah, rata-rata. Nah, saya lihat contoh. Misalnya saya contohkan hal kecil di perguruan di SMK SMA lah. Selalu anak-anak tuh ditanya, cita-citanya jadi apa? Bingung Pak. Di kelas 12 bingung. Mau jadi apa? Bingung. Karena tidak ada pembentukan karakter dari awal. Khususnya bagi orang tua ke anak-anak bahwa kita kan rata-rata sekolah hanya soal sekolah. Tanpa berpikir bahwa nanti kita jadi apa. Dan kita tidak tahu bahwa mengasah kompetensi kita dengan cara apa. Nah, padahal salah satunya adalah bagaimana kita membentuk karakter kita untuk bagaimana mengasah kompetensi yang kita miliki sehingga fokusnya itu dapat gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nasionalisme itu belajar tadi yang sudah disampaikan oleh Bro Faril itu, Bro Ustadz Faril, bahwa ilmu itu yang paling penting dari segalanya. Betul.
Tapi di dalam ilmu itu ada dua, ilmu pengetahuan dan kompetensi ya, yang dimiliki. Jadi kalau sudah punya pengetahuan, lalu nimbangi dengan asa kompetensi, jadi ke depan itu milenial. Kalau saya rasa Maluku Utara ini sekarang yang tadi juga disinggung bahwa sekarang anak-anak ini banyak yang rata-rata bukan, tapi teman-teman yang lain di luar sana mereka rata-rata menggunakan menggunakan sosial media saja. Nah karena tidak punya tadi, betul, tidak punya pengetahuan, lalu tidak memfilter apa yang dibaca. Nah sekarang itu rata-rata saya sudah mulai dengar, saya sudah mulai lihat di kondisi sosial di lingkungan luar bahwa mereka itu kita menggunakan gadget itu. Kalau dulu tuh baca buku sampai habis buku. Sekarang itu mereka baca, padahal di dalam gadget itu ada buku semua, di dalam Google itu ada buku semua. Betul. Nah, tetapi sudah tidak dibaca karena banyak yang mereka suka dengar, lalu akhirnya nonton dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau saya kembali lagi ke topik pertanyaannya tadi bahwa kalau misalnya menyatukan, ya untuk bagaimana ke depan generasi muda kita untuk bagaimana. Saya rasa bahwa pekerja tidak harus berpikir dan tidak harus melirik orang-orang sudah. Tak usah memfitnah dan lain sebagainya. Kerja fokus saja. Fokus apa yang dikerjakan saat ini, berkarir, lalu misalnya kolaborasi dengan orang-orang yang berpengetahuan, kolaborasi dengan orang-orang yang memang berkaitan dengan bidangnya, kompetensinya. Akhirnya apa? Akhirnya akan mengasah dirinya sendiri untuk bagaimana berkembang dan maju ke depan. Kira-kira seperti itu. Begitu ya. Dengan luasnya Indonesia ini, dulu Presiden Soekarno bisa menyatukan kita dan merumuskan adanya Pancasila. Itu sebuah hal yang sangat sulit untuk kita sekarang lakukan kembali. Karena kita sebagai generasi yang terlahir, generasi merasakan, generasi pengrasa, penglihat, bukan generasi berpikir. Kakak setuju nggak apa yang saya katakan? Kak Bro, atau Kak Faril sama Kak Mustaqim ini setuju nggak kira-kira? Kita ini terlahir sebagai generasi penikmat, pengrasa, dan penglihat, bukan generasi berpikir. Setuju dan tidaknya realitanya seperti itu karena kita dimanjakan dengan teknologi, lalu kita hidup dengan kondisi yang sudah. Mungkin saya melewati fase-fase itu ya. Dulu waktu saya SMA belum ada HP Android kayak gini, belum ada iPhone. Jadi apa-apa tuh aksesnya susah. Kita harus ke Gramedia dan lain sebagainya untuk belajar. Kita harus ke ke perpustakaan untuk belajar. Tapi sekarang itu malah jauh perkembangannya. Artinya sekarang tinggal mungkin nanti Ustaz Faril menjelaskan bagaimana untuk dasar keimanan orang untuk bisa mempertahankan akidahnya agar tidak lari keluar nih dengan hal-hal yang sifatnya gadget ini. Mencapai sebuah itu sulit juga ya. Karena ini bahaya. Akses apa sih yang tidak bisa diakses di media? Apapun itu, mau radikal dan lain sebagainya itu pasti bisa. Mau yang berbaur yang. Maka saya butuh pencerahan dari Faril kira-kira bagaimana agar orang punya landasan keimanan yang kuat, tips dan lain sebagainya agar orang juga pada saat membaca sesuatu yang ada di media sosial itu bisa tahu bahwa filternya dan bisa pertahankan topik gimana. Jadi tameng ya. Ini kan kita bicaranya dari segala bidang, iya kan? Iya. Lemah iman bisa bahaya itu. Soalnya kan banyak sekarang Islam tapi Islam aja. Belum kita nggak usah bahas itu, kita fokus pada yang tadi coba Islam aja. Coba dikasih landasannya sedikit saja, kira-kira tips dan trik bagaimana untuk mempertahankan sampai diri bahwa bisa bisa tidak tergoda akan hal-hal yang sifatnya negatif di media sosial. Ya tentunya kalau berbicara hal itu tentunya sebenarnya tadi sudah dikatakan sama Pak Ato tadi bahwa kembali lagi pembentukan karakter sebenarnya. Pembentukan karakter kalau di dalam pendidikan itu kan pembentukan karakter yang utama adalah ada di orang tua. Ada di orang tua. Jauh sebelum ke sekolah, ke masyarakat, pembentukan karakter yang pertama dan utama itu adalah di orang tua. Itu bagaimana bisa membentuk karakter seorang anak yang amanah, seorang anak yang mampu menjaga diri daripada kemaksiatan, daripada hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu semuanya sebenarnya dibentengi ketika di rumah. Itu. Sorry. Lalu bagaimana dengan anak yang terlahir tanpa ada orang tua? Kayak salah satu di antara mereka, terus dia broken home juga. Ada. Can you give me argument?
Tentunya yang pertama itu kan bukan pilihan anak. Iya, iya, Pertama, iya. Realita itu. Itu memang realita yang memang Sebentar ya Kak, kita sapa dulu. Assalamualaikum, halo, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pasam di Tanah Tinggi. Oh siap, Pasam, sehat? Iya, Pasam di Tanah Tinggi. Ya, Iya. bagaimana Assalamualaikum Pasam? Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Saya ikuti dari tadi nih, menyangkut dengan generasi kita hari ini maupun persiapan yang akan datang dengan adanya kemajuan yang begini pesat ini. Betul, Pak. Ada juga generasi yang bahagia dan ada juga generasi yang tidak bahagia. Betul. Justru kan yang tidak bahagia ini punya otak, punya kecerdasan. Jadi saran saya, kalau boleh, pemerintah harus melihat orang-orang yang seperti ini. Kalau terkadang dia cukup di SMA, SMK, dia tidak bisa lanjut. Ataupun dia sudah di S1, dia tidak bisa lagi ke S2. Ini, kalau boleh, Bapak-Bapak, tolong pikir menyangkut dengan generasi yang tidak pernah bahagia ini, agar mereka punya pendidikan bisa meningkat. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Terima Bapak kasih Pak. sehat-sehat. Luar biasa, sehat sekali Pak. Nah, generasi bahagia ini bukan berarti generasi yang tidak bahagia, betul sebenarnya. Manusia terlahir ini penuh kebahagiaan loh. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan enggak yang kekurangan aja itu bisa bahagia. Nah, mungkin maksudnya si Bapak ini tidak bahagia adalah kekurangan faktor ekonomi, kurangnya tinjauan dari orang-orang sekitar, gitu kali ya. Cara mengatasinya dari Kak Muhtar dulu deh. Dari Ki Muhtar dulu. Kalau memang betul sih, kalau kita melihat realita yang ada ya, banyak teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang punya potensi, mereka tuh bisa terhenti karena sebabnya ekonomi gitu. Maka dari itu mungkin kedepannya pemerintah yang akan datang ya harus lebih memperhatikan dari segala aspek, bukan hanya fokus ke aspek pariwisata, aspek ekonominya, infrastrukturnya, tapi pendidikan itu penting. Karena walaupun daerah kita ini dia gedung-gedungnya tinggi bermegah-megahan, ya kan, tapi kalau SDM-nya nggak dipersiapkan, SDM-nya rendah, ya, maka yang akan mengisi di situ tuh bukan orang kita, orang luar semua. Maka dari itu untuk menciptakan satu ekosistem yang baik itu harus dilandasi dengan SDM yang mumpuni. Hari ini walaupun kita punya keterbatasan, tapi SDM kita mampu, maka kita akan bisa menciptakan kreativitas dan inovasi. Betul. Maka itu saya teringat ya, waktu terjadinya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, itu pemerintah di sana tuh tidak melihat seberapa banyak bangunan yang rusak, tapi mereka melihat seberapa banyak guru, tenaga pendidik yang masih ada. Karena untuk membangun suatu daerah itu harus dilandasi dengan keilmuan, yang dimana keilmuan itu dia akan hadir, dia akan ada kalau ada guru tenaga pendidiknya yang kompeten. Ya salah satunya dengan itu, kalau memang ada saudara-saudara kita yang mempunyai kemampuan yang lebih tapi punya keterbatasan ekonomi, harusnya pemerintah memperhatikan orang-orang tersebut. Ya kita keluarkan dana buat investasi lah. Istilahnya investasi buat pembangunan daerah kita kan. Ya berapa sih gitu kan, kita kasih aja buat mereka-mereka mungkin 10 atau 60 atau berapa puluh orang yang kita utus untuk lanjut sekolah. Kan nanti orang-orang itu yang balik ke sini kan, mereka-mereka itu yang melanjutkan tongkat estafet pembangunan daerah kita gitu. Kalau kita hanya fokus kepada infrastruktur dan lain-lain memang penting. Tapi kalau setelah pergantiannya pemerintahan selanjutnya, yang mengisi orang-orang situ kalau kita nggak punya SDM yang mumpuni, berarti bukan orang-orang kita. Jadi mungkin jangan salahkan kalau saat ini mungkin yang menduduki jabatan-jabatan strategis yang lainnya, ya kalau orang luar ya kita harus memaklumi itu kan.
Karena SDM kita tidak dipersiapkan. Karena saya lihat ya banyak anak-anak yang punya bakat, kreativitas, kemampuan, baik itu di bidang akademik, olahraga dan lainnya, harus terhenti karena keterbatasan ekonomi itu. Maka saya berharap siapapun pemimpinnya ya, baik di gubernur walaupun wali kota, saya harap mereka mampu memperhatikan daerah kita dari segala sisi, termasuk SDM-nya diberikan beasiswa cocok kepada mereka yang mampu dan punya kelebihan. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau untuk terciptanya visioner ke depan dan terprogresif, kita harus ubah sifat kita pribadi masing-masing. Karena kenapa? Di sini tuh banyak sekali pendatang lebih sukses dibanding warga lokal sendiri. Iya betul, saya sepakat itu. Iya, karena setiap kita beli ke warga lokal, kalau tutup kita bangunin emosi yang terjadi. Mana ini, bagaimana, begini segala macam. Terkadang orang udah tidur segala macam. Tapi kalau kita beli di warung pendatang itu mereka yang layani. Karena kenapa? Di situ ada push harus kita mengais ekonomi. Kalau kita nggak mengais ekonomi kita nggak hidup. Begitu. Jadi ada sifat manja di situ. Kita harus ubah. Manja kita hilangkan, rasa malas kita hilangkan, saling menghargai. Tapi yang pasti anak muda harus disuntik dengan kesabaran. Begitu Kak. Karena sekarang nih emosi terus, panas terus yang ketemu. Kapan kita dinginnya? AC aja laku, masa kita nggak bisa menghadirkan AC dalam diri kita sendiri? Cukup yang tegang itu listrik aja. Oke. Benar. Cukup yang tegang itu listrik aja. Dan gini, menyatukan Indonesia ini penuh dengan keberagamaan ya. Kenapa berbagai rumusan Pancasila itu dirumus-rumus sampai jadinya satu? Karena merumuskan Pancasila itu tidak gampang. Dulu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kenapa saya bilang mereka generasi berpikir, sama kayak ilmuwan-ilmuwan terdahulu seperti C. Marconi, Alexander Graham Bell, membuat telepon, membuat radio. Sekarang kalau kita disuruh anak muda, coba bikin coba ambil kelapa saya di sana, mengeluh sampai kesabarannya nggak ada gitu. Kan kita generasi penikmat yang saya bilang itu, bukan generasi berpikir. Kalau kita balik lagi, apakah kita bisa hidup di zaman yang dulu? Kalau saya menciptakan visioner itu, kita hidup tetap seiring berkembangnya zaman, visioner ke depan. Karena tidak luput kemungkinan erasnya digitalisasi dan globalisasi ke depan itu membawa kita terjun di zaman-zaman yang akan datang. Tapi hati kita dan sifat kita tetap kembali ke zaman yang sebelumnya. Karena zaman sebelumnya itu sangat diperlukan rasa sabar ya Kak Faril. Seperti kita contoh Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita hidup di berbagai keberagaman tapi kita bisa satu dengan meyakini semua yang kita punya. Ada dari Islam, Kristen, Nasrani, Hindu, Konghucu bahkan. Halo. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat sekali Pak. Sehat. Ini Pak Haji Halil. Ya siap. Bagaimana Pak? Dengan Pak Haji Halil dengan ini. Oh, Pak Haji Halil silakan Pak. Siap Pak. Terima kasih Bapak narasumber yang mana pagi ini tema menyangkut orang tua dengan anak ini yang sebenarnya harus perhatian betul, termasuk pemerintah itu perlu nomor satu. Jadi menurut saya sekarang sudah terpengaruh besar sampai dengan minuman keras, betul. narkoba. Betul. Maka perlu pemerintah itu melihat dari atas, jangan di atas, dia di bawah. Betul. Terutama anak-anak di setiap kelurahan itu kan ada banyak begitu sekolah hanya tengah hari saja pulang, orang tua dengan anak tidak bisa tahu. Betul Pak. Orang tua harap anak-anak sekolah saja, nanti guru yang ada. Maka itu putus di tengah-tengah banyak yang begitu. Jadi menurut saya kalau pemerintah ambil satu langkah, buat satu asrama ini, tampung itu alat-alat bengkel-bengkel pasang di situ supaya kumpul itu anak-anak di situ supaya diri orang dengan pekerjaan. Kalau tidak nanti sewaktu-waktu
Serius begitunya. Kalau mau lihat situasi. Karena HP ini yang jadi masalah. Betul. Termasuk anak-anak sekolah. Makan terbiasa dia makanan, dia HP. Ini yang jadi masalah. Sepakat Pak, sepakat. Karena HP betul. Itu termasuk juga, ya semua digunakan apa dalam HP itu. Yang rusak juga di HP juga. Termasuk sampai anak-anak itu. Dan saya kira begitu. Pemerintah ambil saya kerjakan. Buat satu asrama begitu sebab kumpul di situ pasti kerja. Kumpul alat. Itu. Makanya saya terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Itu saran yang baik dari Pak Halil untuk ini betul sekali untuk sepakat. kita semua ya. Sepakat. Karena mau berakhir waktu kita. Jawab dulu pertanyaannya itu. Itu bukan pertanyaan menurut saya, pernyataan. Itu pernyataan dan itu menjadi saran untuk kita semua. Betul. Dan terima kasih. Satu buat beliau boleh. Boleh. Jadi kalau apa namanya Bapak tadi yang bertanya, kalau tadi bicara soal anak putus sekolah dan lain sebagainya, lalu maraknya HP dan lain. Sebenarnya media sosial itu atau HP itu tidak salah. Yang salah itu adalah bagaimana pengontrolan orang tua terhadap anaknya. Betul. Jadi dalam pendidikan itu anak itu dididik bukan karena gurunya, ada peran-peran tersendiri. Orang tua berperan juga, lalu masyarakat sekitar dan sekolah. Nah, 3 peran utama inilah yang menjadi hal utama. Itu ya. Jadi Bapak mudah-mudahan tadi idenya Bapak juga mudah-mudahan pemerintah dengar lalu akhirnya membentuk sebuah UMKM yang menampung orang-orang yang tidak, anak-anak yang tidak atau yang putus sekolah tadi. Pasti didengarkan kayak. Terima kasih. Untuk regenerasi bangsa kita ke depan. Oke. Karena ini sudah di penghujung obrolan Jumat Mubarak kita kali ini. Semoga apa yang kita tuangkan dari tadi dari segi politik, ekonomi, pendidikan dan sosial serta kesehatan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tapi sebelum saya mengakhiri nih obrolan Jumat, saya mau would you like to give your argument and motivation to all of guys in North Molucas? Dari Kak Ato dulu boleh? Oke. Motivasi ya. Yes. Untuk bagaimana? Motivasi and your experience maybe like. Oke. Motivasinya untuk para milenial dalam menciptakan sumber daya manusia yang progresif dan inovatif. Nah, saya hanya menyarankan bahwa lagi-lagi pendidikan itu adalah hal yang paling utama dalam dunia saat ini. Lalu kreativitas itu adalah hal yang nomor 2 untuk bagaimana mengasah diri. Lalu yang ketiga adalah mari sama-sama orang semua anak-anak milenial bagaimana ke depan untuk mengasah kompetensi agar bisa berkreasi di Maluku Utara. Coba mari sama-sama, tidak perlu lagi menyalahkan satu sama yang lain, tidak perlu lagi menjustifikasi orang lain. Nah, duduk fokus pada apa yang dimiliki, lalu mengembangkan dan bikin prestasi yang dimiliki, prestasi yang nantinya akan membanggakan orang Maluku Utara. Nah, itu harapan saya. Jadi yang mudah-mudahan harapan yang saya sampaikan itu untuk anak-anak milenial bisa didengar lalu bisa dilaksanakan. Sehingga tidak ada ujaran-ujaran kebencian antara sesama. Orang ini adalah generasi yang menyelamatkan bumi Maluku Utara ini. Jadi mari hal-hal yang sifatnya tidak rasional dan ini perlu kita diskusikan dengan cara yang baik dan yang bijak untuk bagaimana kemajuan Maluku Utara ke depan. Jadi itu dari saya. Terima kasih banyak untuk semua. Saya kembalikan ke host. Iya, terima kasih. Maybe in the other people, Ustadz muda kita, Ustadz Faril. Oke, singkat saja saya tutup dengan perkataan dari Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, la tanalul ilma birohatil badan. Wah, syukran Ustadz, syukran. Seseorang itu tidak dapat mendapatkan ilmu dengan badan yang mageran, dengan badan yang santai. Intinya kalau kita pengen jadi anak muda yang mampu memberikan kebermanfaatan pada orang lain, pada masyarakat, intinya kuncinya satu, belajar. Itu aja. Kaifa yanalul ilman nafian. Satu lagi itu buat masyarakat kita kan Ustaz mau memberikan motivasi ya. Berarti kaifa yanalul ilman nafian kayak gitu. Al-ilmun nafi' yakni bita'allum bil jiddi wal ijtihad, harus bersungguh-sungguh. Kemudian juga harus berupaya untuk mencari circle yang baik.
Oh, menjadah-wajadah intinya kayak gitu ya. Circle yang baik tentunya circle yang senantiasa mengingatkan kita pada kebaikan, mengingatkan kita pada tetap stay on the track, pada ketaatan, pada kebermanfaatan gitu. Ya, jadi ini kembali tadi apa yang saya bilang. Kuncinya adalah belajar dan belajar. Itu. Belajar dan belajar. Enggak belajar dan memahami. Termasuk juga belajar itu. Okay. Dari aktivis muda kita yang lahir di Kijauwean, Jogja. Jadi kalau dari saya sih sebagai generasi muda dan untuk orang tua-tua, ya kita harus bijak dalam mengkonsumsi segala sesuatu. Kita harus mengembalikan segala sesuatu yang kita tidak ketahui kepada ahlinya. Kalau soal agama kita kembalikan kepada para pemuka-pemuka agama, para ustadz. Kalau soal kesehatan kita kembalikan kepada orang-orang kesehatan, baik dokter maupun yang tenaga kesehatan lainnya, perawat dan lainnya. Agar kita tidak menyimpulkan segala sesuatu itu berdasarkan asumsi kita. Karena hal itulah yang membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Karena segala sesuatu kalau kita tidak berdasarkan pemikiran-pemikiran orang yang expert dalam bidangnya, maka bisa menjadi sesuatu yang sesat. Jadi kalau saya segala sesuatu harus bertanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Baik itu soal agama, soal kesehatan maupun soal pendidikan. Walaupun kita tahu itu hanya menjadi pegangan kita. Cukup hanya sebagai pegangan. Itu aja kalau saya. Dan sehat selalu buat kalian semua. Om-om. Amin, terima kasih. Adik-adik semua yang dengar pada hari ini, semoga sehat selalu, amin. Itu aja. Oke, siap. Itu conclusion dari semua kakak-kakak narasumber yang ganteng-ganteng, kece-kece, pada jomblo semua. Jadi buat kalian mau cari anak mantu, nanti absen ke saya aja ya. Boleh. Absen ke saya aja, atau enggak langsung DM ke Ustadz Haikal Dapitan aja. Berarti semua ini rata-rata belum menikah nih? Belum lah. Maksud saya, cuman saya udah ada lah. Oke. Jadi intinya kita tanamkan rasa nasionalisme kita, religius kita, karena itu bisa membawa kita membangkitkan bangsa ini. Amin. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Itu 3 instrumen sehingga melahirkan adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dan hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dari situlah bisa terciptanya kesejahteraan. Karena saya mengulang Pancasila ini, banyak sekali anak muda yang hampir lupa. Hampir lupa, itu harus kita loh. Dan juga harus kita tekankan dalam akhlak kita, juga harus tetap bersabar, mengurangi rasa malas, jangan gengsi. Karena gengsi membuat Anda akan stuck di tempat dan gagal dalam berpikir. Mari berangkat untuk bangkit, kembali untuk umat. Mufakat, muda-mudi bersama masyarakat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.